Halo, selamat datang di sesi penjelasan kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja pasti udah sering banget kalian lihat, tapi mungkin jarang bener-bener dipahami. Yap, kita bakal ngebongkar konsep yin dan yang. Dan percayalah, setelah dengerin ini, kalian gak bakal lagi ngeliat yin yang cuma sekedar sebagai simbol budaya pop atau logo di kaos souvenir. Kita bakal bedah ini sebagai satu kerangka medis kuno yang wow, ternyata super logis dan aplikatif banget. Yuk, langsung aja kita mulai. Kalian pasti familiar banget kan sama simbol ikonik ini. Hitam dan putih saling melingkar, terus di masing-masing warnanya ada titik kecil dari warna lawannya. Tapi, tahu nggak sih, simbol yang ada di mana-mana ini tuh sebenarnya mewakili observasi alam semesta yang luar biasa dinamis? Ini bukan cuma desain yang estetik aja ya, ini ibaratnya sebuah peta dari realitas kita sendiri. Untuk memahami peta itu, ini dia rute perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas filosofi alam semesta. Terus, masuk ke sifat dinamis yin-yang. Ketiga, aplikasinya pada tubuh manusia. Dan terakhir, kita akan belajar membaca tanda penyakit. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Filosofi alam semesta. Ini fondasi awalnya nih. Jadi, gimana sih orang zaman dulu bisa merumuskan ide yang awet sampai ribuan tahun? Kita harus mundur jauh banget, ke sekitar tahun 700 sebelum Masehi. Di masa itulah, ada sebuah teks kuno bernama Yi Jing yang pertama kali mendokumentasikan konsep dasar ini. Dari hasil ngamatin alam terus-menerus, para pemikir Tiongkok kuno ini sampai pada satu kesimpulan mendasar. Segala sesuatu di alam semesta ini itu berpasang-pasangan. Mereka bertentangan, iya, tapi sama sekali nggak bisa dipisahkan. Coba deh kalian bayangin sebuah gunung raksasa di pagi hari. Sisi gunung yang kena sinar matahari langsung, yang terang, hangat, dan kuat. Nah, itu dianalogikan sebagai bagian yang. Terus sisi sebaliknya yang tertutup bayangan, yang gelap, dingin, dan diam, itu adalah bagian yin. Dari pemahaman ini, konsepnya jadi meluas banget. Yang itu mewakili sesuatu yang terang, panas, maskulin, dan arahnya ke atas. Sebaliknya, yin itu mewakili sesuatu yang gelap, dingin, feminin, dan arahnya ke bawah. Kalau ditarik ke keseharian kita, siang yang terang benderang itu jelas banget yang, sedangkan malam yang gelap gulita itu yin. Aktivitas fisik yang kalian lakuin itu yang, sementara tubuh atau materi fisik kalian itu yin. Tapi, ini bagian yang paling menarik. Konsep ini tuh nggak kaku sama sekali. Bahkan di tengah siang bolong yang paling terang sekalipun, begitu sore datang dan cahaya mulai redup, nah, disitulah ada benih yin yang mulai tumbuh di dalam yang. Jadi, di dalam yang selalu ada yin. Dan begitu juga sebaliknya. Nggak pernah benar-benar terpisah. Sip, sekarang kita lanjut ke bagian kedua, sifat dinamis yin-yang. Di sini kita ngelihat gimana tarian kosmis alam ini bekerja. Seperti yang aku bilang tadi, ini bukan konsep yang diam atau statis. Ini tuh benar-benar kayak sebuah tarian. Ada 6 aturan pergerakan utama di sini. Beroposisi, menghasilkan, hilang timbul secara seimbang, bertransformasi, bersatu, dan akhirnya mengharmoniskan diri. Keenam aturan ini bikin yin dan yang terus bergesekan. Buat apa? Tentu aja buat mencapai satu tujuan, keseimbangan yang abadi. Biar gampang, mari kita lihat gimana aturan beroposisi dan bersatu ini kerja bareng. Di satu sisi, mereka beroposisi atau saling mengekang, kayak suhu panas dan dingin yang saling tarik-menarik supaya nggak ada yang terlalu mendominasi. Tapi, keunikannya, mereka juga saling bersatu loh. Contoh paling sempurna di alam itu ya penyatuan pria yang merepresentasikan sifat yang, dan wanita yang merepresentasikan sifat yin untuk menghasilkan kehidupan baru. Jadi, pertentangannya menciptakan dinamika, tapi penyatuannya menciptakan eksistensi. Keren banget kan? Terus ada juga aturan bertransformasi. Maksudnya gini, kalau yin atau yang udah sampai di batas yang paling ekstrim, dia pasti bakal berubah jadi lawannya. Bayangin aja tentang musim. Kalau musim dingin udah sampai di titik yang paling ekstrim dan menusuk tulang, pergerakan waktu pasti bakal mentransformasikannya jadi musim panas yang terik. Persis kayak kalau kalian mendaki gunung yang tinggi banget. Habis capek-capek nyampe di puncak tertinggi, satu-satunya jalan selanjutnya ya turun. Itu udah keniscayaan alam, nggak bisa dilawan. Nah, sampailah kita di aturan mengharmoniskan diri. Ini adalah kemampuan alami tubuh buat nyari keseimbangan. Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa kalau lagi sakit, tubuh kita secara insting kerasa lemes dan bawaannya pengen tiduran aja? Ternyata, itu tuh cara tubuh kalian buat mengharmoniskan diri. Tubuh kita secara sengaja memaksa masuk ke keadaan yin yang berfokus pada istirahat buat nyimbangin penyakitnya. Jadi secara harfiah, tubuh kalian tuh lagi nyuruh kalian buat rebahan demi kesehatan. Menarik ya? Masuk ke bagian ketiga,
aplikasi pada tubuh. Sekarang kita zoom in dari alam semesta ke mikrokosmos, yaitu tubuh kita sendiri. Di dalam ekosistem biologis kita ada yang namanya Jing. Ini tuh materi esensial dan cairan tubuh yang ada bentuknya dan sifatnya diam, alias yin. Di sisi lain ada Qi atau energi penggerak. Nah, Qi ini nggak ada bentuknya dan selalu bergerak, jadi ini adalah Yang. Logikanya gini, aktivitas fisik kalian yang sifatnya Yang, itu sangat butuh dan ngebakar cairan tubuh kalian yang sifatnya Yin. Inilah alasan ilmiah kenapa sehabis kerja keras kalian bakal ngerasa capek, keringetan, dan haus. Yang kalian lagi nguras Yin kalian dan tubuh langsung menuntut keseimbangan. Nggak cuma itu, anatomi internal kita pun diatur pakai hukum ini. Tubuh kita punya organ utama yang disebut Zhang, kayak jantung, paru-paru, sama ginjal. Ini masuk kategori organ yin yang sifatnya tenang, tugasnya menyimpan dan memelihara. Nah, setiap organ yin ini punya pasangan langsung berupa organ berongga yang disebut organ fu, kayak lambung atau usus besar. Karena mereka aktif bergerak buat memproses makanan, organ fu ini masuk kategori yang. Mereka itu berpasangan layaknya siang dan malam di dalam perut kita, kerja bareng secara sangat harmonis. Lanjut ke bagian keempat, dan ini yang paling praktikal, membaca tanda penyakit sebagai alat diagnostik. Disinilah filosofi kuno yang kedengarannya puitis tadi berubah jadi alat medis. Kalau kita ngomongin penyakit, kita harus kenalan sama patogen eksternal, atau gampangnya 6 patogen luar. Sama kayak alam, patogen ini punya identitas. Angin, panas, api, dan kering itu sifatnya terlalu aktif dan merusak. Jadi mereka ini patogen yang. Sementara lembab dan dingin bikin tubuh kerasa berat dan kayak beku. Ini patogen yin. Kita bakal jatuh sakit kalau patogen dari luar ini berhasil ngejebol dan mendominasi pertahanan tubuh kita yang lagi goyah. Nah, kalau patogennya udah masuk dan mendominasi, para praktisi biasanya pakai yang namanya diagnosa 8 ikhtisar. Ini tuh semacam kerangka kerja detektif buat nyari tahu di mana letak kerusakannya. Mereka bakal memperhatiin pasangan gejala yang berlawanan. Misalnya, bioli untuk ngecek apakah penyakitnya masih di permukaan kulit atau udah masuk ke organ dalam. Terus ada Hanre buat deteksi apakah kondisinya terlalu dingin atau terlalu panas. Dan Susi untuk mengukur apakah energi kalian yang emang lagi lemah atau malah serangan patogennya yang kelewat kuat. Semuanya bermuara pada satu hal, menilai ketidakseimbangan yin dan yang. Oke, mari kita bikin ini sedikit interaktif. Sambil ngebahas gejala-gejala ini, coba deh kalian perhatiin kondisi tubuh kalian sendiri akhir-akhir ini. Apakah wajah kalian sering pucat, lidah ada sabut putihnya, nadi terasa lambat, dan bawaannya kedinginan terus? Kalau iya, tubuh kalian mungkin lagi nunjukin gejala sindrom yin, alias ada kelemahan pada materi vital. Tapi kalau sebaliknya, wajah memerah, kerasa panas, gelisah, bawaannya haus, dan denyut nadi cepet banget, wah itu artinya yang lagi ngamuk di dalam sistem kalian, ngebakar habis ketenangan yin kalian. Jadi, setelah kita bahas panjang lebar gimana hukum alam semesta yang luas ini mengatur segalanya, mulai dari pergantian siang dan malam, sampai ke seberapa cepat denyut nadi kalian berdetak, aku pengen kalian mikirin satu pertanyaan mendasar ini. Apakah tubuh kalian saat ini udah seimbang? Mengelola kesehatan kalian, pada akhirnya, adalah tentang menjaga keseimbangan antara api yang ngasih kalian semangat, dan air yang ngasih kalian ketenangan. Coba deh direnungkan. Terima kasih ya udah gabung di sesi penjelasan kita kali ini, dan sampai jumpa.